Puji dan syukur ya Tuhan untuk kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami yang masih Tuhan sediakan sehingga kami dapat bangun dan dapat melanjutkan segala aktivitas kami di pagi hari dan sepanjang hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar ayat harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Hamba Inang dan saudara-saudara sekalian. Kembali lagi dalam renungan kita Selasa 13 Mei 2025 yang diambil dari Mazmur 115 ayatnya ke-14. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Sai ababani Jehovah do Tuhamu dohot tu pinu parmuna. Kiranya Tuhan memberikan pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Menginang dan saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca nats ini, yaitu tentang di mana pada saat itu bangsa Israel dalam masa pembuangannya, dalam masa penderitaannya, bahwa kehidupan mereka, bahwa mereka terus dihujat dan tidak ada yang meninggikan nama Tuhan. Tapi melalui pemazmur ini diingatkan kembali bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada siapapun. Tuhan akan memberkati dari kita dan kepada keturunan-keturunan kita. Di masa-masa pembuangan tersebut tentu bangsa Israel terpuruk, tentu perasaan hinaan yang diberikan oleh yang membuang mereka, bangsa-bangsa yang menindas mereka, tentu mengganggu pikiran dan keimanan dari bangsa Israel. Tetapi yang menginang kalau kita baca secara keseluruhan di pasal 115 ini terbagi atas 3 bagian, dan yang ayat 14 merupakan bagian yang ketiga di mana Tuhan menegaskan kembali tentang berkat. Pertambahan mungkin tidak langsung secara instan, pertambahan mungkin tidak langsung secara belak-belakan atau secara to the point. Tetapi pertambahan yang dimaksud oleh Tuhan adalah bagaimana pertambahan itu kita ikuti dengan iman kita. Pertambahan sedikit demi sedikit, pertambahan itu terus merupakan pertumbuhan dari iman kita. Pertambahan itu yang diberikan kepada kita juga kepada keturunan kita. Sehingga pertambahan itu bisa kita rasakan secara mungkin tidak kita rasakan langsung, tetapi pertambahan itu bisa kita rasakan, kita nikmati perlahan-perlahan dan pasti. Sehingga menginang dan saudara-saudara sekalian, kemenangan ada dalam diri kita. Kemenangan juga terjadi atas bangsa Israel walaupun mereka dalam masa pembuangan, walaupun mereka dalam masa penindasan, tetapi Tuhan tetap memberkati mereka. Bahwa Tuhan tetap membimbing dan memberikan mereka penguatan dan pertambahan-pertambahan kepada mereka. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasakan atau bahkan berpikir, kenapa tidak bertambah? Kenapa tidak nampak hasilnya? Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkupan sekolah kita, pendidikan kita, kok tidak bertambah-tambah? Tetapi kita bisa lihat menginang pertambahan itu yang dimaksud oleh Tuhan adalah bagaimana pertambahan kita juga, pertambahan itu bisa kita nikmati secara perlahan. Pertambahan itu merupakan suatu hal pertumbuhan iman kita. Memang kita tidak merasakan langsung, kok enggak tambah-tambah ya, kok tidak tambah dan tidak banyak hasilnya. Tetapi berkat penyertaan yang kita rasakan hingga pada detik ini merupakan pertambahan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Puji-pujian yang diberikan kepada Tuhan dan juga kepada keturunan-keturunan kita. Artinya menginang dan saudara-saudara sekalian, bahwa berkat Tuhan itu tidak pilih, tidak pandang siapapun, tidak pandang latar belakang dari manapun, tidak pandang satu sosial, kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan telah menjanjikan bahkan kepada kita saat ini dan juga keturunan-keturunan kita. Kepada saudara anak-anak kita kelak, cucu kita kelak, yang akan Tuhan berkati, yang akan Tuhan tambah-tambahkan rezeki dan lain sebagainya. Sehingga menginang dan saudara-saudara sekalian, melalui nats ini kita sama-sama belajar dalam kehidupan kita bahwa pertambahan kiranya kita
Kiranya Tuhan memberikan pertambahan kepada kita dan kita bisa merespon pertambahan itu. Tuhan meminta bagaimana respon kita. Kita diminta untuk bagaimana hasil dari respon kita kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah ketika usaha kita, ketika pekerjaan kita tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan, kita akan langsung menjauh atau langsung berpikir bahwa Tuhan tidak menyertai, atau kita langsung merasa gagal dan lain sebagainya. Itu sebagai contoh menginang, apakah kita langsung menutup usaha kita, atau kita langsung tidak bersemangat untuk melakukan pekerjaan kita dan dalam dunia pendidikan sekalipun. Tetapi ketika kita dalam hal yang tidak sesuai dengan kita, kita harus tetap merasa bahwa itu adalah usaha yang harus lebih kita tingkatkan. Karena dalam Mazmur 115 ayat 14, Tuhan telah mengatakan kita bahwa Tuhan akan memberikan pertambahan kepada kita dan kepada keturunan-keturunan kita. Janji Tuhan itu adil, janji Tuhan itu tetap digenapi amanah dan saudara-saudara sekalian. Tinggal kita bagaimana dapat meresponnya. Marilah melalui usaha-usaha kita, melalui setiap apapun yang kita lakukan ketika kita gagal, kita bukan menjadi galau ataupun kita merasa kecewa. Tetapi dari kegagalan itu, dari usaha yang tidak sesuai, kita bisa meningkatkan usaha kita. Sama seperti karena kasih Tuhan terus menyertai kita. Kiranya mainan dan saudara-saudara sekalian, kita dapat merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.